Hello, welcome back to my channel Bang Le Cooking Show. Jadi hari ini dan minggu depan kita masih masak di rumah gua. Langsung aja yuk kita masak ke kebun gua yuk di belakang. Come on. Oke, jadi hari ini kita mau bikin kue lumpur ya. Namanya itu kue lumpur. Kue lumpur itu konsepnya tuh semacam mirip, bentuknya tuh mirip-mirip pancake gitu ya, mirip pancake, mirip kue serabi gitu kan. Jadi ini cocok banget buat temennya kopi dan teh nih ya kan. Kita beberapa minggu ini video kita konsepnya itu temennya ngopi gitu kan konsepnya. Nah, untuk bahan-bahannya kue lumpur itu banyak banget ya. Karena ini sebenarnya konsepnya tuh mirip baking ya, mirip baking. Jadi bahan-bahannya tuh harus ditimbang satu-satu. Nah, nanti kita timbang bareng resepnya. Dan nanti kalau mau lihat resep lengkapnya, tolong baca di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, pertama nih, langkah pertama kita harus kocok telur ya. Telur, gula, sama ada namanya SP. SP itu apa? SP itu emulsify ya, emulsify. Nah, ini SP atau ada yang pakai TBM itu kurang lebih ya fungsinya hampir-hampir sama lah untuk menstabilkan adonan supaya dia nggak ambles gitu ya. Nah, jadi langkah pertama kita kocok dulu telurnya ya. Gue pakai 3 di sini ya. Tuh, maklum ya baskomnya jelek. Ini baskom mak gue. Mak, pinjem baskomnya mak. Iya. Iya nggak apa-apa. Ambil aja tapi jangan dibawa pulang ya. Ya katanya nggak apa-apa jangan dibawa pulang. Udah. Nah, ya 3 ya. Nah, oke. 3. Nah, nih gua timbang langsung gulanya nih ya kan. Pernah nggak lu nonton cooking show sambil ditimbang? Biasa udah ditimbangin ya? Tinggal jemplek-jemplek ya? Nah, kalau di gua enggak nih, gua timbangin beneran nih satu-satu ya kan. Nih, ini buku ini resep gua nih ya. Ini resep gue, tulisan gue, resep gua sendiri. Nah, gula 60 gram, oke 60 gram. Kalau kita bikin kayak begini, itu wajib ditimbang ya, jangan pakai perkiraan lo ya. Gue selalu bilangin jangan pakai perkiraan. Karena kalau pakai perkiraan udah pasti lo salah aja ya. Karena bukan cuaca. Iya betul. Nah ya, ini gue buat 80 ya, gue timbang 80. Oke, lebih dikit ya. Tahunya 80 dari mana? Ada tulisannya ini 83, lebih 3 gram nggak apa-apa lah, offset 3 gram, oke lah. Apa cincai lah ya kan, cincai lah lebih 3 gram. Nah, terus sama SP setengah sendok teh. Nggak punya sendok teh ya lu kira-kira aja lah, setengah sendok teh paling segini kan. Nih ya, colek aja lah ya, jangan banyak-banyak. Ini bahan kimia, ntar kebanyakan lu jadi kimia lagi. Nah ya, ini gua kocok kecepatan tinggi ya. Ini agak lama ya, nanti kalau apa kita lanjut nanti kalau udah kaku ya. 2000 years later. Oke. Nah, ini udah gua kocok 2-3 menit ya, tuh udah mulai kaku ya. Ini lu lihat ya. Tuh ya. Udah mulai kaku ya, tuh ya. Udah mulai kaku. Nah, ini udah stop nih ya. Kita stop dulu. Oke, cukup ya. Nah, udah. Nah, sekarang lanjut kita masukin yang lainnya nih, bahan-bahan yang lain nih ya. Lupa ambil spatula. Bentar ya, gua ambil dulu di dapur. Oke. Nah, tuh ada spatulanya. Nah, ya ada dong. Tadi gua ke dapur dulu bentar. Dipakai simak ya? Iya, dipakai simak. Empong dah. Iya, kentang. Ini kentang ya, kentang rebus. Dikukus ya, tapi jangan direbus ya. Matenginnya maksudnya dikukus gitu, kentang dikukus sampai empuk 1 jaman gitu ya, terus gua hancurin gitu. Kue lumpur ini memang cocoknya pakai kentang ya kan, nggak tau lah dari sononya begitu. Nah, kentang udah masuk. Nah, sekarang gua masukin tepung nih, tepung terigu nih. Nah, tepung terigu protein rendah ya. Kenapa protein rendah? Karena dia basically kan konsepnya kue ya.
konsepnya tuh kue. Kalau kue itu cocoknya pakai yang protein rendah. Kalau dia apa namanya roti-rotian pakai protein tinggi. Kalau dia biskuit gitu kan, cookies, biskuit, nah cocoknya pakai martabak, cocoknya pakai protein sedang, ya kan? Nah gitu ya. Nah kita masukin tepungnya. Gue nggak akan sebut tepungnya berapa-berapa ya. Nanti kalau untuk resepnya tolong baca di kolom deskripsi ya. Tapi di sini gue mengajarkan tekniknya, caranya ya. Terus apalagi baking powder ya. Baking powder di sini gue pakai kurang lebih ya dikit aja ya, setengah sendok teh ya. Baking powder. Nah, baking soda ya. Baking powder sama baking soda dikit beda ya. Ini soda kue tuh, soda kue. Kalau tadi baking powder, ini soda kue. Nah, soda kuenya gue pakai lebih dikit lagi. Kalau baking powdernya setengah sendok teh mungkin cuma seperempatnya kali gitu. Pokoknya dikit aja ya. Nah, terus ini kan kita nanti pakai santan ya. Nah, karena kita pakai santan, jadi gue di sini pakai essence kelapa ya. Essence kelapa. Kalau inget resep video pisang goreng kita yang kemarin-kemarin, inget nggak? Nah, kalau pernah nonton video pisang goreng gue, nah gue pakai essence kelapa sama ya. Jangan banyak-banyak, paling 1 sendok teh ya. Essence kelapa, karena kan pakai santan, jadi kalau pakai vanila nggak cocok gitu loh ya kan. Jadi cocoknya pakai essence kelapa. Kalau lo mau pakai essence pandan juga boleh ya. Essence pandan juga bagus. Nah, ini santan ya. Nah, untuk santan gue pakai setengah kotak aja ya. Gue pakai setengah kotak. Ini kan 200 ya, 200 ml, berarti gue pakai setengahnya. Kurang lebih berarti gue pakai 100 ya. Kurang lebih gue pakai 100. Nah, gue tambahin air. Gue tambahin air putih 100 ya. Kenapa? Maksudnya itu supaya gue mencairkan santannya gitu kan. Kan kalau santan kotak itu tuh ini jatuhnya nih ibaratnya ini santan kental ya. Ibaratnya itu santan kental. Nah, sedangkan untuk resep kue ini gue butuhnya santan encer. Nah, makanya tadi santannya itu gue cairin lagi, gue larutkan sama air, gue tambahin air ke dalam adonannya gitu loh ya. Nah, ini udah semua, yang belum tinggal mentega. Nah, mentega cair gue juga pakai ya. Gue pakai mentega cair. Ini mentega di dalam gelas ya. Soalnya tadi mentega gue taruh dalam gelas, terus gue microwave supaya meleleh ya. Kalau lu mau lelehin menteganya pakai kompor, boleh ya. Cuman gue kan males. Gue taruh gelas, gue microwave. Nah, jadi keluar-keluar begini ya kan. Keluar-keluar begini nih ya. Nah, ini menteganya udah gue tuang nih. Set. Praktis kan. Nah, jangan lupa sejemput garam ya. Sejemput pakai P. Sejemput pakai P. Kalau pakai huruf yang lain berabe. Nah, ada ya. Ini kita aduk lagi pakai kecepatan sedang. Kalau tadi kan tinggi kan. Tadi kan kecepatan tinggi. Nah, sekarang kecepatan sedang. Ya. Ngeri gua kecepatan tinggi terus. Mending ditilang, takut nabrak. Nanti masuk berita kan, ada seorang tukang masak tabrakan ketika sedang bikin kue karena dia bikin kuenya kecepatan tinggi. Hahaha. Nah ya, kita ratain dulu nih ya, ujung-ujung kita ratain dulu ya. Waduh, kita ratain dulu. Ini gue pakai telurnya yang omega ya, makanya warnanya agak kuning gitu, mengkilap. Kalau pakai telur yang kuning atau kuning biasa, warnanya mungkin nggak akan semerah ini ya. Nah, oke. Jadi langsung kita tinggal cetak. Ya. Untuk bikin kue lumpur ini gue pakai cetakan khusus ya, kayak gini ya modelnya ya. Ini gue bukannya endorsean ya, tapi memang kalau lu nggak punya yang kayak gini susah ya. Ini ada orang bilang nih cetakan martabak mini, ada yang jual bilang cetakan kue lumpur. Ya suka-suka lu aja lah gitu ya. Lu mau pakai yang kotak, yang segitiga, mau yang model apa, pokoknya intinya yang kayak gini lah gitu loh. Nah ini kan udah panas nih, gua kasih mentega dikit ya. Supaya nggak nempel gitu ya. Nah biasa kalau bikin-bikin cetakan yang kayak gini, yang bagian tengahnya gua nggak pakai. Soalnya cepet gosong. Tapi kalau lu mau coba masak di bagian tengah ya nggak apa-apa. Cuman kalau pengalaman gue sih yang tengah di sini cepet gosong. Nah ini kan adonan kita lihat bagus kan tuh ya.
Waduh, cakep ya. Tuh. Ya, tuh, cakep ya. Nah, ini gua aduk-aduk dikit ya. Nah ya, gua masukin ya. Nih. Ya, kita tuang ya gini ya. Kalau nuang juga jangan terlalu penuh ya, karena nanti dia naik ke atas ya. Dia akan kembang sendiri gitu ya. Tuh. Nah, ini cocok banget nih ya. Dulu waktu zaman gua kerja di hotel ya, salah satu hotel berbintang di Jakarta. Memang bukan hotel bintang 5, tapi hotel bintang 4 gitu ya kan. Nah, dulu di situ dia kalau di dekat ininya tuh tempat area coffee shopnya gitu ya. Kita bilang coffee shop ya, coffee shop lounge-nya gitu ya. Dia kalau ada tamu bikin beginian nih. Kadang kue cubit, kadang bikin martabak mini gitu kan. Pakai pen beginian. Nah, ini kan ini udah ini ya, gue tutup dulu ya. Tuh ya, gue tutup dulu. Terus apinya ini kecil ya. Jangan api gede, api kecil ya. Soalnya kita pengen matangnya rata. Kalau apinya gede nanti bawahnya gosong, dalamnya masih basah gitu ya. Jadi apinya api kecil aja ya. Api kecil. Ini gua tutup, nanti gua pakai topping kismis, tapi nanti toppingnya itu dimasukin kalau adonannya udah setengah mateng. Nah, ini udah setengah mateng nih ya. Kalau dari mana nih kan udah berbusa nih, pinggirnya udah mulai padat ya. Nah, ini udah setengah mateng. Tapi belum mateng, kenapa dibuka bang? Nah, ini gua masukin toppingnya ya. Kenapa gue masukin toppingnya belakangan? Kalau dia udah setengah mateng. Kalau lu masukin toppingnya di awal, nanti kismisnya tenggelam. Tenggelam ya? Nggak kelihatan gitu loh ya. Kasian dia. Ntar orang bingung nih, kue isinya apa? Iya. Nggak tahu toppingnya apa gitu kan. Kalau udah tenggelam nolonginnya gimana? Nggak susah makanya kan. Wah repot. Pakai pelampung. Iya. Nah, kan kita tutup lagi. Nah, ada satu tips lagi nih, satu trik. Ini kan pakai api gini kan. Kalau pakai model-model yang begini, kalau udah setengah matang gini, tolong diputer ya. Diputer gini ya. Nah, supaya matangnya rata ya. Supaya matangnya rata, oke? Kalau lo nggak puter gini, nanti diangkat yang sebelah kiri gosong, sebelah kanannya pucet gitu loh. Percaya deh, gue udah sering bikin soalnya. Ya, lo harus puter-puter dikit gitu ya kalau yang begini. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Ayo. Nah, ini udah matang ya. Tuh kan. Lihat ya. Tuh, gue lihat aja nih. Tuh, waduh, cakep ya tuh, lihat warnanya tuh ya. Lihat. Tuh ya, nggak gosong kan? Nah, tapi atasnya juga udah matang tuh, ya kering. Oh, ini udah matang ya, gua taruh sini ya. Makanya harus api kecil, kenapa? Supaya bawahnya nggak gosong, tapi atasnya matang gitu ya. Gua tuh kalau ngajarin tuh selalu yang bener loh. Ya kan, kadang-kadang orang tuh main-main dislike video gua aja gitu kan. Tapi ini panas loh, hati-hati megangnya. Gua mah, Bang Ray udah... gua kerja di dapur belasan tahun, Kom. Iya kan? Ada yang nanya gua, bang lu jebolan acara master apa encep itu ya? Katanya ditanya gua jebolan season berapa? Gua mau ketawa. Enggak, gua nggak pernah ikut lomba masak bos. Gua belajar masak kerja di dapur. Itu emang profesi gua dari dulu ya. Mohon maaf, gua nggak pernah ikut lomba-lomba begituan. Gua bukan apa, bukan peserta lomba masak di TV, bukan. Saya chef beneran, kerja di hotel, kerja di restoran, di Amerika, di Indonesia. Saya belajar ya, dari bawah, dari tukang cuci sampai sekarang. Bisa masak gitu loh ya. Kita harus belajar sesuatu dari bawah. Proses ya? Proses, pelan-pelan. Alon-alon asal lakon ya kan. Nah ini gue bikin lagi ya. Gue ajarin ya caranya lagi, gue tunjukin caranya. Menteganya diangkat satu, diolesin lagi? Menteganya dikit aja, kenapa? Supaya dia nggak nempel gitu ya, takutnya nanti adonannya nempel ya. Kita isi, nggak usah penuh ya. Kalau ada yang ketuang begini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, sabar bikinnya. Apinya api apa? Api kecil ya. Api kecil ke sedang, sabar. Kalau ngisi jangan terlalu penuh ya. Kalau terlalu penuh nanti black ya. Oke, ini kita tutup dulu ya. Ini batch 2 ya. Tadi kan batch pertama, nih batch 2-nya. Tuh lihat ya, cakep ya tuh ya. Cakep banget tuh. Kalau samping-sampingnya agak hitam nggak apa-apa, yang penting bawahnya jangan hitam ya. Kalau samping-samping hitam tuh wajar. Tidak ada yang sempurna ya kan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik yang di atas. Kok gue jadi berbau religi?
Ini acara masak apa sih katanya? Banyakan bacot ini. Iya. Nah, oke. Langsung aja kita plating ya. Oke, siap. Nah, ini langsung kita plating nih, cakep tuh, lihat. Waduh, cakep ya. Oh ya. Cakep tuh kan tuh. Cakep banget nih ya. Kita pilih yang bagus-bagus lah ya buat difoto ya. Ih, cakep. Nah ya. Nah ya, ini bukan ini ya, bukan kue ini ya, bukan apa? Bukan kue cubit ya. Ini kismis ya. Kalau kue cubit nggak pakai kismis. Nah, dan nggak pakai santan. Simple banget kan, bisa bikin di rumah besok ya. Cocok buat PPKM. Cocok, apalagi kan sekarang walaupun PPKM sudah diperlonggar kan, tetap aja orang banyak yang tetap masih WFH ya. Berapa hari di rumah gitu kan. Nah, ibu-ibu nih kalau habis stres marahin anak sekolah gitu kan. Anak susah banget, suruh depan komputer belajar susah banget gitu kan, marah-marah, stres. Nah, butuh yang manis-manis. Nah, ini resep cocok banget dah ya. Untuk menghilangkan rasa stres ya. Bapak-bapak juga kan, wah nggak bisa ngopi, takut ke coffee shop ya kan. Ya udah, ngopi sendiri di rumah lah, bikin kue begini kan bisa ya. Mantap ya. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See ya.